Bolehkah kita merayakan lebaran ketupat? Ada lebaran ketupat sini? Enggak ada. Alhamdulillah, enggak ada. Ya, ini disebut, difatwakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan sebelumnya jauh-jauh Syekhul Islam abad ke-7 atau abad ke-8. Itu Al-Eid Yaum Ats-Tsamin, berhari raya pada hari ke-8 bulan Syawal, karena hari pertama lebaran. Hari kedua mulai start puasa. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis 6 hari, kemudian yang ke-8 lebaran. Ada takbirannya lagi. Iya. Nanti sholatnya apa? Duha berjamaah. Ini sudah di para jamaah. Cocok apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. La yati 'alan nasi 'amun illa wa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunnah. Tidaklah datang suatu tahun melainkan manusia itu semakin mengada-ada, membuat bid'ah, sehingga bid'ah hidup, sunnah mati. Terjadi para jemaah. Dan di fatwa kalau Syekh Ibnu Utsaimin ini dikatakan apa? Idul Abror katanya. Ya, kalau dibahasakan lebaran kiai. Kiai saja yang lebaran. Ya. Ini mengada-ada dalam Islam para jemaah dirahmati Allah azza wa jalla. Loh, ini kan hanya makan-makan dan semisalnya. Kalau makan lain babnya. Tapi ini loh dikatakan lebaran. Namanya lebaran kan Id. Ya, sesuatu yang diulang-ulangi setiap tahunnya. Maka oleh karena itu, sebagaimana kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti, jangan mengada-ada, sudah cukup para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Mengingat juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala fil hadits sahih ghinan an saqimihi atau an hadits dhaif atau syughlun an hadits dhaif. Di dalam mengamalkan hadis yang sahih ini sudah menyibukkan kita. Ngapain lagi mengamalkan hadis yang tidak sahih? Kalau ini enggak ada sama sekali hadisnya kalau ini. Semua pada tahu, yaitu tradisi lebaran ketupat atau yang dikenal dengan Syawalan, atau di Jawa Tengah disebut bakdu kecil atau bakdu kupat. Nama yang berbeda-beda, tapi tradisi ini hanya ada di Jawa. Kalaupun ada di tempat lain, ada di Anabaca, ada di Lombok, kemudian di Manado, kemudian ada di Kolaka. Sebenarnya tradisi tersebut berasal dari Jawa. Seorang muslim ketika beragama, ketika dia beramal, ketika dia berucap, maka semuanya apabila itu berkaitan dengan urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah semuanya dilandasi dengan ilmu. Berkaitan dengan tradisi lebaran ketupat ini, ada satu hal yang ingin ana bahas berkaitan dengan hubungan lebaran ketupat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena di berita-berita yang ana baca, kemudian di tulisan tentang sejarah lebaran ketupat ini, mereka menyebutkan seperti di sini, di Madura. Disebutkan di Madura, tradisi lebaran ketupat ini biasanya disebut dengan terater. Terater yang kirim makanan ke tetangga, berbagi dengan tetangga. Sejatinya itu sesuatu yang indah untuk menjalin hubungan baik antara tetangga dengan masyarakat di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Hari ini tanggal 7 Syawal. Setelah umat Muslim selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin ana tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat, mereka benar mengadakan lebaran ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan? Kemudian untuk apa lebaran ketupat itu diadakan? Rasulullah SAW
tidak pernah mengadakan lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Yang ana lihat, lebaran ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Dalam Islam, Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau panutan. Kalau memang Sunan Kalijogo mengadakan acara tersebut untuk 6 hari Syawalnya, maka yang harus kita lakukan kan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang kita lakukan. Tapi kita perlu berbicara sekarang tentang apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena ternyata kita akan lihat ada sebagian ulama yang membencinya, yang memakruhkannya. Karena ditakutkan nanti orang-orang awam, orang-orang yang nggak pernah tahu dengan agama ini, yang nggak belajar tentang Islam dengan benar, meyakini 6 hari Syawal ini wajib. Nanti jatuhnya yang kita bicarakan, lebaran ketupat itu dianggap sesuatu hal yang harus diadakan. Kalau tidak diadakan, ya nanti bisa kualat, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ana akan membacakan apa yang ditulis oleh kitab ensiklopedi fikih Kuwait. Ini kumpulan dari pendapat 4 madhab. Kemudian mereka berusaha untuk menyodorkannya kepada kita sehingga kita tidak perlu buka kitab ini, kitab itu. Mereka mengumpulkannya di sini. Disebutkan bahwa jumhurul fuqaha dari ulama Malikiyah, dari ulama Syafi'iyah, dan dari ulama Hanabilah, kemudian dari ulama mutaakhir Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Ada seorang ustadz menyatakan hari raya ketupat itu bukan merupakan ajaran Islam, karenanya harus ditinggalkan. Menanggapi hal itu perlu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, hari raya ketupat itu merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Pertama kali muncul pada masa Sunan Kalijogo, di mana Sunan Kalijogo saat itu mengenalkan hari raya ketupat pada hari ke-8 di bulan Syawal, yaitu seseorang membuat ketupat lalu memasaknya dan membagikannya kepada sanak saudara, kepada orang yang lebih tua, atau dibawa ke masjid, ke musola untuk dimakan bersama-sama. Dengan demikian, hari raya ketupat itu merupakan tradisi umat Islam yang ada di Nusantara ini. Namun demikian, secara esensi, hari raya ketupat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena sesungguhnya ada 2 esensi penting dalam hari raya ketupat ini. Pertama, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, kekuatan, keimanan, dan juga taufik sehingga kita bisa berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Kita tahu semuanya bahwa puasa Syawal itu disyariatkan di dalam Islam. Manfaatnya sangat besar, pahalanya pun juga sangat besar. Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu bisittin min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa setahun. Kemudian yang kedua, di dalam lebaran ketupat itu ada yang disebut dengan sedekah. Ketika ketupat itu sudah matang,
kita sedekahkan kepada kerabat, kepada tetangga, ataupun kita bawa di musola ataupun masjid untuk kita makan bersama-sama. Itulah makna dari sedekah. Sedekah itu dalam Islam sangat dianjurkan dan faedahnya sangat banyak sekali. Disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Hai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, sholatlah kalian di waktu malam, di saat orang-orang tertidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Untuk bisa masuk surga dengan selamat, di situ disebutkan dengan at'imut ta'am, yaitu memberikan makanan atau yang disebut dengan sedekah. Sedangkan lebaran kupat itu kita sedekah dengan ketupat. Selain itu, ketupat itu banyak sekali filosofi yang terkandung di dalamnya. Ketupat itu bahasa Jawanya adalah kupat. Kupat itu berarti ngaku lepat atau mengakui kesalahan kita. Bulan Syawal merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk meminta maaf. Itulah filosofi dari kupat ngaku lepat. Dosa kita kepada manusia tidak akan diampuni kecuali kita meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamah li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum." Barang siapa yang mendolimi seseorang, baik terkait kehormatan atau apapun juga, maka hendaklah dia meminta maaf pada hari ini juga. Hadis itu menunjukkan kepada kita syarat agar kita diampuni terkait dosa kita sesama manusia, yaitu harus meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Itulah filosofi kupat, yaitu mengaku lepat, mengakui kesalahan, dan kita minta maafkan kepada orang yang bersangkutan. Kesimpulannya, lebaran kupat itu merupakan tradisi Islam di Nusantara ini, namun esensinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga boleh diamalkan, bisa dilaksanakan, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ulama dulu mengkaitkan antara agama dengan tradisi, sehingga tidak berkonfrontasi antara agama dengan tradisi. Saya diundang oleh Al-Mukarram, Ustadz kita. Nanti Ustadz hari raya 6 ke tempat kami tausiah. Hari raya apa namanya? Puasa 6 hari Pak Ustadz. Habis itu baru kita hari raya sekali lagi. Oh mantap ini. Apa keistimewaannya Pak? Makan bajambau Pak Ustadz. Banyak makanan-makanan nanti Pak Ustadz. Apa maknanya? Bisa ulama dulu membuat umat itu mengikat dengan sunnah. Puasa 6 hari bukan wajib, tapi bisa. Ada apa dengan puasa 6 hari? Merasakan kembali nikmatnya doa munajat ketika berbuka. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala macam puasa setahun. Kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atiq Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bagi yang ada tinggal puasa, qadha saja 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Baik bapak yang musafir dan sakit, atau ibu yang maaf-maaf cakap berhalangan, qadha saja 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari Syawal. Niatnya Pak Ustaz, saya niat puasa qadha karena Allah Ta'ala. Tak perlu disebut sunatnya, otomatis dapat.
Jadi tak perlu disebut aku sengaja puasa sunat qada sekaligus Senin Kamis sekaligus Syawal. Kalau kebetulan bulan Syawal, kebetulan hari Kamis, dia puasa qada, maka 3 dapat. Qadanya lunas sehari, puasa Kamisnya dapat, puasa Syawalnya dapat. Begitulah indahnya orang beriman. Maka sunnah. Jadi setelah tanggal 1 tidak boleh berpuasa. Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Baru Anda boleh memulai tanggal 2, 3, 4. Dan tidak harus langsung. Yang penting kita ambil 6 hari di bulan Syawal. Memang keutamaan ada sesuai agar kita seiring dengan sabda Nabi. Memang yang bagus, lebih bagus lagi kalau kita bisa mengikuti langsung, beriringan langsung setelah tanggal 1 berbuka bareng-bareng, baru tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka setelah itu kupatan, itu hari rayanya itu. Sebetulnya itu kupatan itu adalah orang yang puasa 6 hari. Sekarang hebat, sudah nggak puasa kupatan juga. Alhamdulillah ada rizkinya.